Adele membereskan bekas piring Al, dia mengangkat tubuh Al dan mendudukkannya di atas kasur. Adele duduk menatap serius pada Al, banyak pertanyaan yang ingin ia utarakan namun dia harus tetap menjaga kestabilan emosi suaminya, jangan sampai pertanyaannya menyakitinya. Mana obatku? Tanya Al menatap ke arah istrinya, sudah waktunya ia meminum obatnya. Mulai hari ini, kamu tidak perlu lagi minum obat, jika kamu terus meminumnya penyakitmu tidak akan sembuh dan kamu akan terus ketergantungan obat. Di sini bukanlah obat yang kamu butuhkan bro, tapi keberanianmu melawan rasa takutmu, mengerti? Tegas Adele. Apa aku bisa? Tanya Al ragu pada dirinya sendiri. Sebelum menjawab pertanyaan Al, Adele menelisik wajahnya, dia memikirkan sesuatu yang hanya dialah yang tahu. Al bingung melihat Adele yang diam saja, dia melambaikan tangannya ke arah Adele memeriksa apakah istrinya itu melamun atau tidak. Tuh tangan diam dulu napa. Jangan ganggu dulu lagi mikir nih. Omel Adele menepis tangan Al. Kirain kesambet, ucap Al dengan nada datarnya. Wajar juga kalau kesambet, orang bapak dedemitnya lagi duduk di depan noh, celetuk Adele memajukan wajahnya ke arah Al. Al memelototkan wajahnya, dia tidak terima dibilang bagian dari syaitoni rozim oleh Adele. Al menjitak kening Adele sampai si empu meringis. Kletak, syah, au, dasar laki durhakim, main jitak aja. Protes Adele mengusap keningnya. Menyebalkan, ucap Al mendengus kesal. Sebenarnya, kamu bisa sembuh dari traumamu dan juga dari kelumpuhanmu, asal kamu mau berjuang keluar dari bayang-bayang rasa bersalahmu, ucap Adele. Bagaimana caranya? Tanya Albert. Sejujurnya ia putus asa, tidak ada kemajuan atau perubahan sedikit pun dari dirinya, alias perkembangannya monoton. Caranya adalah kamu tidak boleh melamun, lawan rasa traumamu selebihnya aku akan membantumu. Kamu percaya padaku bukan? Ucap Adele. Al merasa ragu pada dirinya sendiri, selama ini benar adanya jika dia tak bisa melawan traumanya hanya mengandalkan obat-obatan saja. Bagaimana dengan setiap mimpi yang muncul dari tidurnya? Apakah dirinya juga yang harus melawan semuanya? Kenapa kau melakukan semua ini? Apa karena kasihan padaku? Tanya Al pada istrinya. Di zaman sekarang ini, mana ada wanita yang bisa menerima atau menikah dengan orang yang memiliki keterbatasan? Kadar kepercayaannya terhadap lawan jenis masih menurun akibat ulah mantannya. Aku membantumu karena statusmu sekarang adalah suamiku, ayahku bilang aku harus menerima segala kekurangan dan kelebihan suamiku, aku tidak melakukan semuanya atas dasar kasihan, aku ikhlas dengan sepenuh hati aku mengurusmu dan merawatmu, mempersiapkan segala keperluanmu itu adalah pahala bagiku jiyah, slemiwah. Tutur Adele dengan bijak, akan tetapi di akhir kalimatnya membuat Al harus mengelus dadanya. Albert mendengus kesal. Dia sudah menanggapi serius ucapan Adele namun istrinya itu berbeda dari wanita pada umumnya. Ada saja tingkahnya yang bisa membuat darahnya naik, bibirnya terangkat, jantungnya berdebar dan perutnya keram menahan suara agar tidak tertawa secara bersamaan. Ingin sekali dia menenggelamkan Adele ke dalam sumur jika dia bisa. Dasar menyebalkan, kesal Al. Adele tertawa lepas melihat ekspresi Al yang sudah sangat serius memperhatikan semua ucapannya layaknya seorang murid memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh gurunya, meskipun kesal. Namun di balik semua itu Al merasa terhibur oleh kehadiran Adele, sudah lama senyumnya hilang bersamaan dengan orang yang dia sayangi pergi untuk selamanya. Aduh, komuknya lucu banget, ucap Adele mengusap sudut matanya yang mengeluarkan air mata karena tertawa. Al memasang wajah datarnya, senyum yang diperlihatkan Adele membuat pandangannya terkunci. Manis batin Al, apa dirimu sering bermimpi buruk? Tanya Adele mulai kembali ke topik. Sering, jawab Al singkat. Pandangannya lurus ke depan, tetapi ia segera menyadarkan dirinya dan beralih menatap Adele. Jika setelah bermimpi buruk, apakah kamu tidak mengingat sesuatu lagi? Tanya Adele. Gue udah kayak wartawan yang nyelidikin kasus kewarasan deh, gak apa-apa ada interogasi suami biar dia cepat sembuh ya kali ganteng tajir dibiarin mubazir, barang antik nih kagak boleh disia-siain, batin Adele. Kalau udah mimpi buruk, aku tidak mengingat apapun lagi, yang ku tahu aku bangun tidur dan melihat sekelilingku berantakan itu saja. Jawab Al. Boleh aku memeriksa kakimu? Tanya Adele. Kau mau apa? Tanya balik Al dengan kening mengkerut. Adele mengerlingkan matanya, dia bertanya malah dijawab dengan pertanyaan balik. Adele jadi ragu kata orang rumah Al adalah pria jenius tapi bagi Adele Albert adalah pria idiot. Mau per suami sendiri, celetuk Adele asal. Sembarangan, ucap Al menutup tubuhnya dengan selimut. Adele menepuk jidatnya. Lama-lama dia yang stres menghadapi suaminya yang agak polos tapi idiot, Adele menghela nafasnya dengan panjang. Sabar Del maklumlah namanya juga orang sisa kesambar geluduk petir batin Adele.
Aku mau periksa kakimu sebentar, aku ingin tahu apa kakimu masih bisa disembuhkan atau tidak. Ucap Adele. Al menurunkan selimutnya. Adele memeriksa kaki Al, dia menggerakkan jemari kakinya dan memeriksa seluruh bagian kaki lainnya. Apa kamu merasakan sakit? Tanya Adele. Tidak ada, jawab Al, karena memang kakinya mati rasa. Kakimu masih bisa disembuhkan, aku akan membuat ramuan sakti mandraguna untukmu. Ucap Adele kembali duduk. Ramuan apa? Tanya Al memastikan. Ayahku juga pernah mengalami patah tulang, ibuku membawanya ke terapis yang biasa menangani masalah pertulangan. Di sana banyak pasien dengan berbagai macam keluhan seperti patah tulang, lumpuh dan lain sebagainya. Setiap hari ayah diberikan ramuan sakti mandraguna yang diracik oleh ibu dengan resep yang diberikan oleh terapis tersebut. Jika kamu mau aku akan membawamu ke sana. Jelas Adele. Nanti aku akan bicarakan dulu pada Momi. Ucap Al. Adele menganggukkan kepalanya. Dia merasa ada yang lupa tapi dia tidak mengingatnya. Adele memperhatikan wajah Albert beberapa saat kemudian dia mengingat sesuatu. Oh iya aku lupa, Al tunggu sebentar aku mau keluar dulu, ucap Adele menepuk keningnya. Adele memutar bola matanya jengah, jawaban singkat Albert membuatnya ingin memakan hidup-hidup suaminya itu kalau tidak ingat dosa. Adele turun dari lantai atas, mencari sosok kepala pelayan yang selalu mendampingi suaminya. Susah amat nyarinya, di mana ya? Gumam Adele. Sebuah kebetulan Pak Ahmad berjalan hendak keluar, namun Adele langsung memanggilnya. Paman, panggil Adele setengah berteriak. Adele berjalan menghampiri Pak Ahmad, merasa dipanggil Pak Ahmad pun membalikkan tubuhnya. Ada apa Nona? Tanya Pak Ahmad. Paman mau kemana? Bukannya langsung menjawab, Adele malah balik bertanya. Nyonya besar memintaku untuk memeriksa semua tanaman bunga dan juga ikan koki peliharaannya di luar, apa Nona butuh sesuatu? Jawab Pak Ahmad. Butuh banget Paman, aku nyari Paman mau minta gunting cukur buat Al. Ucap Adele. Pak Ahmad mengernyitkan dahinya. Apa tuan muda ingin mencukur rambutnya? Tanya Pak Ahmad. Rasanya sudah lama Albert tidak mencukur rambutnya, bahkan Pak Ahmad saja lupa kali terakhir Al mencukur rambutnya. Bukan rambut, aku meminta gunting cukur buat bersihin jambang sama kumisnya yang sudah seperti hutan rimba. Kalau rambutnya mah gampang biar Adele sekalian aja yang cukur biar nanti dibikinin style ala-ala Suga BTS, jelas Adele dengan percaya dirinya. Pak Ahmad menahan tawanya, sikap ceplas-ceplos Adele sangat serasi dipasangkan dengan manusia kaku seperti anak majikannya. Setelah mendapatkan apa yang dia mau Adele membawa alat cukur ke kamarnya, Al heran melihat Adele membawa alat di tangannya. Apalagi yang akan dia lakukan? Batin Al. Adele barbershop siap melayani Anda, Tuan. Ucap Adele membungkukkan badannya. Apa yang kau bawa itu? Tanya Al. Tentu saja untuk mencukur jambangmu itu, kalau dibiarkan panjang bakalan banyak kutu yang bersarang di sana ngeri kali. Ucap Adele. Ini belum panjang, lagian cowok kelihatan maco kalau kumis sama jambangnya dibiarin panjang. Ucap Al. Emang gak pernah ngaca, rambut udah kayak iklan sampo, kumis sama jambang udah kayak mbah-mbah hello. Apa kata orang-orang kalau mereka tahu seorang Albert sudah mempunyai seorang pendamping tapi suaminya kagak keurus? Omel Adele. Enggak, gak mau, toak Al mengibaskan tangannya. Adele meletakkan alat cukurnya di atas meja, dia mengangkat tubuh Al dan mendudukkannya di atas kursi roda. Adele mengambil gesper dari dalam walk-in closet, melihat Adele pergi Al berusaha mendorong kursi rodanya keluar dari kamar namun usahanya digagalkan oleh Adele yang langsung lari menghentikan Al. Diam, jangan kemana-mana, tekan Adele. Adele membawa Al kembali masuk ke dalam kamarnya, Indah dan Cindy mendengar suara keributan dari kamar Al mereka langsung lari melihatnya takut Al kembali mengamuk. Rasya, Satria dan juga Pak Ahmad pun mendengarnya, semua orang berlarian menaiki tangga khawatir terjadi sesuatu di atas sana. Sampai di lantai atas dengan nafas yang tersengal Indah dan yang lainnya dibuat melongo melihat seorang Albert diikat di kursi rodanya, Adele dengan santainya mencukur rambut Albert dengan style yang dia inginkan. Hahaha, Adele emang bener-bener dah, 10 jempol buat dia mah. Ucap Cindy tertawa. Kirain kakak mengamuk lagi, taunya lagi ditahan sama istrinya sendiri. Ucap Rasya. Lucu juga liatnya, selama ini gak ada loh yang berani berbuat sejauh itu sama Al hanya Adele yang bisa membuat seorang Albert tunduk padanya. Ucap Indah. Semuanya tersenyum melihat Adele yang sedang mencukur rambut Al, sedangkan Al berontak berusaha melepaskan gesper yang mengikat di badannya. Diem napa sih, udah kayak ulet bulu gak bisa diem. Omel Adele. Lepasin, aku gak mau dicukur. Protes Al. Bangga bener rambut udah kayak jamet juga,
mau nih gunting salah potong, hah. Ancam Adele menyodorkan gunting cukur ke wajah Al. Al diam tanpa menjawab ucapan Adele, dia tak bisa berkata-kata lagi takut Adele benar-benar menggunting wajahnya. Melihat Al yang diam, Adele kembali mencukur rambutnya, selesai merapikannya Adele turun ke bagian wajah yaitu membersihkan kumis dan jambang. Adele mendekatkan wajahnya ke arah Al, tatapan mata keduanya bertemu, jangan tanya bagaimana jantung mereka. Detak jantung keduanya bersahutan menyanyikan lagu getaran cinta. Adele dengan jahilnya meniup mata Al. Dek, 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 wus. Liatin apa bang? Bininya cantik ya. Goda Adele menaik turunkan alisnya. B aja, jawab Al. Malu-malu kucing nie, ucap Adele mencolek dagu Al. Sentuhan Adele membuatnya tak bisa berkata-kata dan terkunci pergerakannya. Adele dengan fokus membersihkan kumis dan jambang Al, sekaligus merapikan rambutnya yang sudah panjang. Ah, so sweet, ucap Cindy iri melihat interaksi kakak dan sahabatnya. Makanya jangan kelamaan jomblo, kalau udah punya mah kan enak tinggal bawa ke hadapan Momi, nanti Momi nikahin biar kayak kakak kamu. Ledek indah. Yeay, jangan salahkan udah ada Ayang Satria di sini Mom, ya kan bang? Goda Cindy dengan tatapan genitnya pada Satria. Satria bergerak tidak nyaman, dia salah tingkah digoda oleh adik dari majikannya. Tidak bisa dipungkiri kalau Cindy memang cantik. Tapi dia ingat batasannya dan dirinya siapa, jadi dia tak pernah menanggapi setiap Cindy menggodanya. Dasar cewek gatel, Satrianya aja diem aja. Cibir rahasia. Puk, puk, Adele menepuk-nepuk tangannya, sudah menyelesaikan tugas mencukurnya kini Al terlihat jauh lebih tampan dan segar. Widih, emang skill Adele gak pernah gagal, tunggu di sini aku bawa cermin dulu ya, ucap Adele. Adele membawa cermin dari dalam tas yang dibawanya, dia memberikannya kepada Al. Ini, lihatlah kamu sudah jauh lebih tampan sekarang, ucap Adele. Al mengambil cermin yang disodorkan oleh Adele, dia menatap tak percaya dirinya seperti 5 tahun lebih muda dari biasanya. Apa ini aku? Tanya Al memastikan. Bukan, itu dedemit yang menjelma jadi orang ganteng. Jawab Adele asal. Bisa gak sih kalau jawab tuh yang bener? Protes Al. Ini tuh udah bener jawabnya. Lagian cermin dipegang sendiri, yang pastinya di dalam cermin itu pastinya dirimu bukan aku. Adele memutar bola matanya malas, yang benar saja suaminya ini. Thanks, ucap Al tersenyum. Adele menggosok-gosok matanya, dia juga mengusap telinganya takut salah dengar. Apa aku tidak salah melihat dan mendengar? Tanya Adele pada dirinya sendiri namun bisa didengar oleh Al. Aigo tampannya imamku, bilang apa tadi? Terima kasih manisnya suamiku. Puji Adele. Pruk. Adele bertepuk tangan, ia mengacungkan jempolnya ke atas dengan bersemangat. Lumayan, ada kemajuan, hihihi. Adele terkikik sendiri. Jangan tanya bagaimana reaksi Al, dirinya sudah terbang mendengar pujian yang Adele berikan. Dari luar kamar 5 orang yang sedang menguping merasa baper sendiri.